Iya musim terakhir mana deh, saran orang ya. Orang pribadi nggak mau buat ada Bojan lagi di musim depan kan. Igor Tolik puji ketajaman striker Persib saat sikat Madura United. Kunci utama ada pada proses dan kolektivitas. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik mengungkapkan pandangannya terkait penampilan para striker Maung Bandung saat sikat Madura United. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung sukses melumat Madura United dengan skor telak 5-0. Dalam pertandingan tersebut, 3 striker Maung Bandung yakni Ramon, William, hingga Andrew Jung masing-masing sukses mencetak gol. Melihat hal ini, Igor menilai ketajaman lini depan Persib tak lepas dari proses permainan yang dibangun secara kolektif. Dia menegaskan, keberhasilan para striker Persib kembali mencetak gol merupakan hasil kerja seluruh lini. Menurut Igor, bukan hanya lini depan Persib Bandung yang tampil impresif, tetapi juga lini tengah Persib yang berperan penting dalam menjaga alur serangan. Ia mengapresiasi cara Persib Bandung membangun serangan sejak dari lini belakang. Kiper dan barisan pertahanan Persib dinilai mampu mengalirkan bola dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Dalam skema tersebut, lini tengah Persib disebut selalu membuka jalur umpan. Pergerakan tanpa bola para gelandang juga memberi ruang bagi striker Persib untuk menerima bola dalam posisi ideal. Aliran bola dari lini belakang menuju lini tengah, kemudian diteruskan ke sektor depan dengan timing yang tepat. Pola ini membuat serangan Persib jauh lebih terstruktur. Ketika lini depan mendapatkan suplai bola berkualitas, peluang demi peluang pun tercipta. Igor mengungkapkan, efektivitas penyelesaian akhir menjadi pelengkap dari rangkaian proses tersebut. Saya pikir lini depan memainkan pertandingan yang luar biasa. Begitu juga lini tengah. Kami tidak terburu-buru. Ketika perlu mengubah tempo, kami mengubahnya. Saat harus bermain lebih lambat, kami melambat. Ini soal persiapan, menciptakan peluang, lalu eksekusi. Kadang Anda mencetak gol, kadang tidak. Tapi yang penting adalah menciptakan banyak peluang, ujar Igor Tolik. Boboto ini kena karma usai senggol Bojan Hodak. Ketakutan hingga sampaikan permintaan maaf. Sebagaimana yang diketahui, belum lama ini fans Persib Bandung dihebohkan dengan pernyataan segelintir bobotoh yang cukup membuat gaduh. Ya, kejadian ini bermula sebelum laga Persib Bandung kontra Madura United. Dalam sebuah podcast bertajuk Obrolan Mediocre, ada perwakilan bobotoh yang melemparkan saran kepada manajemen Persib. Salah satu di antaranya menyarankan agar Maung Bandung tidak memperpanjang kontrak sang pelatih, Bojan Hodak. Terlepas dari prestasi Bojan Hodak yang dinilai mampu membawa perubahan besar di tubuh Maung Bandung hingga meraih gelar juara secara beruntun, bobotoh tersebut mengaku tidak puas dengan gaya permainan Persib di bawah arahannya. Ia menilai permainan Persib terlalu pragmatis dan kurang menghibur. Bahkan, bobotoh tersebut secara terbuka mengungkapkan keinginannya melihat Persib menang telak dengan skor 5-0. Menurutnya, kemenangan besar seperti itu jarang terrealisasi di era kepelatihan Bojan Hodak. Guys, aing bosan dengan permainan maneh sumpah. Maneh juara, kok aing syukuri kurang applause coban. Iya musim terakhir maneh deh, saran orang ya. Orang pribadi nggak mau buat ada Bojan lagi di musim depan kan. Ya, you know-nya, bisa apalnya bakal hasil. Ya, aing sih selalu berekspektasi pengen 5-0 tapi kayak itu tidak mungkin terjadi selama dipegang Bojan ya. Dan boom, komentar tersebut langsung memicu reaksi keras di media sosial. Mayoritas bobotoh tidak setuju dengan pernyataan itu. Potongan video podcast itu pun viral dan menuai beragam respons, mulai dari kritik hingga perdebatan panas. Puncaknya terjadi setelah laga Persib Bandung melawan Madura United. Dalam pertandingan tersebut, Maung Bandung justru tampil terengginas dan menang telak 5-0. Meski dalam laga itu Bojan Hodak tidak mendampingi tim di pinggir lapangan karena akumulasi kartu dan hanya menyaksikan dari tribun, keputusan taktik serta strategi tetap berada di bawah kendalinya. Kemenangan besar ini sontak kembali menyedot perhatian publik. Banyak yang menilai hasil tersebut seakan menjadi jawaban atas kritik yang sebelumnya dilontarkan dalam podcast tersebut. Persib dinilai mampu bermain efektif, atraktif, dan meraih kemenangan besar sekaligus. Serentak, warganet dan bobotoh di media sosial pun kembali menyerbu kolom komentar podcast tersebut. Hujatan dan cemoohan pun tak terhindarkan, terutama dari mereka yang bangga dengan pencapaian Bojan Hodak bersama Persib. Setelah isu ini viral dan menjadi perbincangan di berbagai platform, 3 orang yang hadir dalam podcast tersebut akhirnya memberikan klarifikasi.
Mereka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui sebuah video. Dalam pernyataannya, ketiganya meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang telah terjadi. Mereka menegaskan bahwa opini yang disampaikan murni pandangan pribadi dan tidak bermaksud meremehkan perjuangan tim maupun pelatih. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kegaduhan yang telah terjadi. Sekali lagi, mohon maaf. Tentunya, kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia sepak bola, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun dukungan dan kritik sebaiknya tetap disampaikan dengan bijak, demi kebaikan bersama dan kemajuan tim kebanggaan. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal kegaduhan ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sukses bantai Madura United, Umuh Muhtar minta Persib langsung fokus hadapi Persebaya. Bos Persib Bandung, Umuh Muhtar, sangat bersyukur dengan hasil laga menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api beberapa waktu lalu. Dalam laga tersebut, Persib Bandung memang tampil menggila dan memaksa tim asal Madura tersebut pulang dengan luka karena kalah telak 5-0. Menurut Umuh, sebelum laga pihaknya sudah mengingatkan pemain agar bekerja keras dan memaksimalkan pertandingan kandang untuk meraih poin penuh. Bahkan setelah mencetak 3 gol di babak pertama, pria yang akrab disapa Pak Haji ini kembali memberikan motivasi ke pemain untuk tidak cepat puas dan tetap bekerja keras. Hasilnya, pada babak kedua, skuad Maung Bandung tidak menurunkan intensitas serangan dan berhasil menambah 2 gol lagi. Menurut pria yang juga menjabat sebagai komisaris PT Persib Bandung bermartabat ini, kemenangan sangat penting untuk menjaga posisi di klasemen. Apalagi persaingan di papan atas klasemen sementara Super League di putaran kedua semakin ketat. Sehingga, Umuh menginstruksikan pemain untuk tidak cepat puas dengan hasil yang diraih saat ini dan meminta mereka untuk tetap fokus. Kemenangan atas Madura United juga menjadi modal penting bagi Persib untuk melakoni pertandingan selanjutnya, yakni menghadapi Persebaya Surabaya. Menurut Umuh Muhtar, kemenangan menjadi target yang harus diraih skuad Maung Bandung di pertandingan tandang tersebut untuk menjaga posisi puncak klasemen Super League. Ya, kan saya sudah bilang, ini kesempatan. Pas setengah main, saya tidak mau tahu, harus dapat lagi gol. Harus dapat lagi gol, karena ini kesempatan. Persaingan makin ketat, makanya saya ingatkan tidak boleh kalah. Di Surabaya kita harus menang insya Allah, ungkap Umuh Muhtar. Sukses jadi pahlawan kemenangan besar Persib di GBLA, begini kata-kata berkelas El Anaconda. Striker Persib Bandung Ramon Tanke benar-benar menjadi bintang kemenangan Persib atas Madura United. 2 gol yang disarankannya mengantarkan tim mendapat 3 poin pada laga yang berakhir dengan skor 5-0 tersebut. Brace striker asal Brazil ini sekaligus memutus puasa golnya selama beberapa pertandingan. Kembali mencetak gol usai lama mengalami kemarau, Ramon pun merasa senang dan bersyukur karena segala usahanya bisa membuahkan hasil dan dibantu rekan-rekan setimnya. Pemain 27 tahun ini menegaskan dirinya selalu berusaha untuk bisa membantu Persib dalam meraih kemenangan. Pertama-tama, terima kasih kepada Tuhan, dan saya senang karena bisa mencetak gol lagi, bisa membantu tim. Terima kasih juga pada rekan-rekan satu tim atas kepercayaan mereka, pelatih dan staf pelatih. Kami akan terus bekerja keras dan akan lebih keras lagi, karena saya yakin hal-hal hebat akan datang lagi. Saya selalu berbicara, saya selalu berusaha untuk membantu tim baik dengan assist maupun dengan gol, dengan semangat maupun kerja keras. Itu tidak akan hilang dari diri saya. Saya punya semangat dan tekad yang kuat. Dan kalau saya bisa mencetak gol seperti ini, saya tentu sangat senang dan bersyukur pada Tuhan, ujar Ramon Tanke. Tak hanya itu saja, Ramon juga memastikan mentalitasnya tetap bagus meski sempat berada di situasi sulit. Sebagai pemain, dia selalu punya rasa percaya diri dan ini diharapkan bisa terus berlanjut hingga kompetisi berakhir. Saya selalu percaya diri. Saya kira tak pernah ada kekurangan rasa percaya diri. Saya pikir kepercayaan diri berasal dari kerja keras. Tidak pernah sedikit pun saya tidak bekerja keras. Bahwa kepercayaan itu tidak hanya datang kepada saya, tapi juga datang ke seluruh tim.
dan kami akan terus melaju. Jelas Ramon Tanke.